Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten KBBI. Kuy bahas berita ini bersama saya Kevin Rico Dan saya Dani Mandra. Kali ini kita akan membahas berita tentang masih seputar puasa. seputar Ramadan. Ya, seputar Ramadan. Yang tentunya kita akan mengulik lagi pembahasan-pembahasan berita yang berkaitan dengan Ramadan, entah itu kesehatan dan lain-lainnya. Langsung saja ke berita yang pertama. Berita pertama ini dilansir dari web LPM Persio, yaitu persio.info. Yaitu beritanya adalah tips sehat berpuasa di saat pandemi. Kita tahu sekarang kita sedang terkena musibah pandemi, Saudara Dani. Betul? Betul apa betul? Betul. Lanjut. Jadi bagaimana sih tips sehat berpuasa di saat pandemi? Apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, langsung saja bahas. Langsung saja ke tips yang pertama. Rutin membersihkan peralatan ibadah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ibadah Ramadan khususnya tarawih sudah boleh dilakukan di masjid. Hal itu disampaikan oleh pemerintah dengan sejumlah syarat. Salah satu syaratnya harus melakukan protokol kesehatan. Alat-alat ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan lainnya dianjurkan untuk rutin dicuci sehingga debu dan kotoran dari luar tidak terlalu lama menempel. Ini cukup masuk akal, namun ini tidak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak menutup kemungkinan tahun-tahun sebelumnya kita harus rajin membersihkan peralatan-peralatan ibadah. Betul, Saudara Dani? Karena tidak semestinya harus waktu pandemi dulu baru membersihkan, tidak. Betul. Karena pada saat dulu pun membersihkan alat ibadah tuh wajib, karena bisa aja kan misalkan kita mau sholat nih, ini ada yang kadang bawa sejadah, jadi kan kita harus mamparkan tadi. Iya. Apa mamparkan? Mamparkan tuh membentangkan sejadah. Iya. Nah, membentangkan sejadah. Jadi pas membentangkan sejadah itu tuh kalau misalkan keciuman, kalau itu kada terbersihkan, bau, terus misalkan ada ratik. Nah, jadi kalau misalkan seandainya itu tadi itu kalau tidak membersihkan alat-alat ibadah, bisa aja kan orang yang di samping tadi itu mencium bau jigong dan malah membuat tidak khusyuk dalam beribadah. Karena juga yang seperti saya tahu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul, Saudara Dani? Betul. Nah, jadi alangkah baiknya saat beribadah kita dalam keadaan bersih, bukan hanya tubuh tapi juga peralatan sholat, peralatan ibadah. Betul? Betul. Keren. Kita langsung ke tips yang kedua. Suplai bahan makanan dan masak di rumah. Seperti yang kita tahu, di tengah pandemi COVID terlalu beresiko untuk sering keluar, baik itu membeli bahan makanan maupun memburu takjil. Oleh karena itu, bahan makanan sebaiknya disiapkan untuk beberapa hari ke depan. Dalam hal ini, pilihlah bahan makanan yang bisa bertahan beberapa hari seperti beras, minyak goreng, bumbu dapur, dan lainnya. Ini biasanya suplai bahan makanan dan masak di rumah. Ya. Karena entah itu menyiapkannya pada saat setelah berbuka dan ingin sahur lagi, biasanya itu ada biasanya itu lupa untuk memanaskan, untuk dihangatkan kembali. Biasanya itu identik dengan yang namanya apa? Basi. Nah, jadi untuk kawan-kawan sekalian, kalau misalkan ingin Suplai makanan yang tidak habis pada saat berbuka dan akan dimakan lagi pada saat sahur, bisa saja makanan yang tidak habis tadi itu dimasukkan dalam kulkas dulu dan ingin sahur baru dipanaskan. Lanjut tips ketiga. Langsung kita ke tips yang ketiga. Pastikan kebersihan dalam membeli makanan. Namun jika dalam situasi yang memaksa harus membeli menu buka puasa atau sahur di luar, sebaiknya kita lebih teliti dalam memastikan kebersihan makanan. Ini tentu saja masih berkaitan dengan tips yang kedua tadi, Saudara. Bagaimana kalau kita dalam kondisi terdesak kita harus membeli makanan di luar? Tadi kan tips kedua kita disarankan untuk menyuplai makanan dan masakan di rumah. Ya. Itu menghindari kita untuk makan makanan yang kurang higienis dari luar. Tapi bagaimana apabila
kita memakai tips yang ketiga ini. Kita dalam keadaan terdesak dan harus makan di tempat luar. Tapi bagaimana kalau misalkan orang-orang di India? Apakah mereka pilih-pilih pada saat beli makanan? Bagaimana mereka yang biasanya makan di India? Apa nih, yang masuk sini nggak nih? Masuk. Ada. Masukkan. Jangan, itu diskriminasi. Ya, tapi biasanya Apa? kurang lebihnya orang-orang di India seperti itu. Untuk Jangan makanan. jangan dimasukkan. Kenapa nyebut itu rasis Busay? Kada. Jangan. Sesuai fakta. Kada. Ini videonya. Jadi mungkin hanya 3 tips yang bisa kami berikan di berita kali ini. Jadi jangan sampai wabah COVID menghalangi Anda untuk beribadah dalam berpuasa. Jangan juga sampai bolos sholat tarawihnya. Masuk ke berita yang kedua. Dilansir dari Detik Health, tes swab COVID saat berpuasa batalkah atau tidak? Begini Fatwa MUI. Mana menjelang bulan Ramadan, ada sebagian umat muslim yang khawatir tes swab COVID-19 dapat mengganggu ibadah puasa. Alasannya tes perlu memasukkan kapas lidi ke dalam rongga hidung dan mulut untuk mengambil sampel linder yang bisa berisi materi genetik virus. Tapi saudara Dani, sepengetahuan saya, apabila memasukkan sebuah benda pada 7 atau salah satu 7 keajaiban dunia. 7 atau salah satu lubang pada tubuh manusia, maka akan mengakibatkan batalnya puasa tersebut. Loh. Jangan salah. Ini kata mana tadi? MUI. Majelis Ulama Indonesia menanggapi seperti ini. Fatwanya mengeluarkan nomor 23 tahun 2001 bahwa tes swab tidak membatalkan puasa. Wah, seperti itu kah saudara Dani? Karena ini dari Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Ni'am Soleh mengatakan umat muslim yang sedang berpuasa bisa menjalani tes swab bila memang dibutuhkan. Oh, jadi karena ini keadaan terdesak, lalu mungkin Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan hal tersebut. Ya. Apakah begitu saudara Dani? Betul, langsung dari Ketua MUI-nya langsung memberikan fatwa. Kita akan masuk segmen bahas video. Bahas video ini. Amin. Lucu banget. Itu jangan ditiru karena tidak menemukan tumak ninahnya. Tahu tumak ninah? Tidak. Apa itu saudara Dani, tumak ninah? Tidak mendapatkan jeda. Karena biasanya untuk membaca bahasa Arab itu biasanya untuk panjang pendeknya aja itu bisa membuat bedakan arti. Jadi sangat disarankan dan sangat diwajibkan untuk kawan-kawan pada saat tarawih jangan terlalu cepat. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan tadi itu. Kita memerlukan apa, Pin? Kami masih memerlukan tagline dari kalian. Jadi silahkan komen di YouTube Garasi Kampus. Kami masih memerlukan tagline. Dan kami sangat memerlukan pembahasan berita dari kalian semua. Kita masih belum dapat kita panggilan untuk kawan-kawan apa? Kawan-kawan garasi. Montir garasi. Kami sangat memerlukan pembahasan berita dari Montir Garasi Kampus. Saya Kevin Riko dan saya Dani Mandra. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Selamat menjalankan ibadah berpuasa. Minal aidin wal faizin. Belum. Selamat berbuka puasa.